mereka ini sesuai yang saya infokan di line ya kemarin, bahwa kalian silakan diberikan waktu sebanyak 20 menit maksimal untuk melakukan presentasi ya. Nanti dalam 20 menit itu, kalau sudah selesai presentasi atau mendemokan prototipe-nya, kalau ada pertanyaan dari saya, kita akan melakukan tanya jawab ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman dari kelompok 2 ibu silakan membagikan layar untuk mempresentasikan PowerPoint dan juga prototipenya. Waktunya dimulai dari sekarang, monggo. Untuk kamera silakan di open ya, open kamera, monggo. Mulai, nanti mau mulai. Oke, silakan dimulai, monggo, monggo, monggo. Ya, jadi selamat pagi Pak. Hari ini saya akan memperkenalkan produk makanan yang berasal dari kota Jepang, yaitu Yoshida Ramen. Lanjut. Jadi ini adalah tim kami ya. Yang pertama ada Marcelin, lalu Rahel, ada saya dan Roger. Oke, sama Fandi ya, sama Fandi ya, berlima ya jadinya ya. Mana latar belakangnya? Nah, jadi latar belakang kenapa kita bikin aplikasi ini, karena ramen yang asal dari Jepang itu sekarang kan mulai populer di kalangan masyarakat Indonesia tuh. Terus di restoran Jepang yang ada di Indonesia juga banyak yang menyediakan menu ramen. Tapi di masa pandemi ini kita jadi sulit bepergian, terus ada aturan PSBB juga kan. Maka dari itu kita memutuskan untuk membuat aplikasi ini. Selain memudahkan pemesanan dan praktis, pelanggan juga bisa memilih sendiri ramen seperti apa yang diinginkan. Soalnya semua orang kan beda-beda tuh seleranya. Terus buat mereka yang kurang suka masakan Jepang, kita itu bikin menu yang menginovasikan ramen yang pas dengan lidah orang Indonesia. Terus lanjut. Benar rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama itu ramen itu kan didominasi oleh kaldu tuh. Biar pelanggannya semakin menikmati makanannya, kita tuh harus tahu kaldu yang seperti apa yang disukai kebanyakan masyarakat Indonesia. Terus yang kedua, di masa pandemi kayak gini pasti makin banyak orang yang menggunakan fasilitas online. Kita juga perlu tahu apakah mereka itu bisa menikmati transportasi online yang ada sekarang atau tidak. Terus yang ketiga, strategi apa yang bisa membuat masyarakat Indonesia itu tertarik untuk membeli produk kami. Tujuannya mendapatkan keuntungan yang pertama, terus yang kedua dapat membuka lapangan kerja baru.
Jadi pertama tuh mendapatkan keuntungan. Yang kedua, dapat membuka lapangan kerja baru. Yang ketiga, membuat cabang di seluruh Indonesia agar masyarakat di luar Bandung dapat menikmati produk kami. Soalnya kan produk ini tuh bukan kayak makanan beku, jadi kayak makanan fresh gitu. Terus mengembangkan produk yang kami jual, sama yang terakhir menghadirkan cita rasa baru yang belum pernah ada di Indonesia. Terus sasarannya menarik minat konsumen untuk merasakan produk makanan kami agar mencapai target penjualan. Yang kedua, menarik perhatian konsumen-konsumen yang ada di Indonesia. Terus kita juga mau menghadirkan cita rasa Indonesia dalam produk luar, mengembangkan modal penjualan secepat mungkin, sama mendapat perhatian dari konsumen sekitar. Terus ini ada analisis masalahnya. Yang pertama tuh ada perbedaan seleranya. Yang kedua, beberapa masyarakat Indonesia ada yang kurang cocok dengan cita rasa khas Jepangnya. Terus yang ketiga, ada masyarakat tidak bisa pergi keluar rumah jika memang tidak perlu. Terus yang keempat, ramen yang dijual di restoran itu harganya relatif mahal. Dan yang kelima, sulitnya memperkenalkan aplikasi baru kepada masyarakat Indonesia. Solusinya tuh yang pertama dengan kita akan menghadirkan aplikasi yang membuat masyarakat solusi lu ya, we? Iya, yang pertama adalah menghadirkan aplikasi yang membuat masyarakat Indonesia memilih sendiri racikan ramen yang mereka inginkan. Lalu yang kedua itu adalah kami akan menghadirkan pilihan kuah kaldu yang berbeda dalam aplikasi ini. Yang ketiga adalah memanfaatkan kecanggihan teknologi agar masyarakat dapat dengan mudah memesan produk kami tanpa perlu keluar rumah. Lalu yang keempat adalah strategi yang bisa kita pakai untuk menarik minat masyarakat Indonesia adalah dengan menciptakan produk yang berbeda dan menarik. Lalu dengan menggunakan teknik promosi yang berbeda dari rumah makan yang ada. Dan kami akan memberikan beberapa diskon. Lalu yang kelima itu adalah memberikan harga yang cukup ekonomis dan pas di mata masyarakat tanpa harus mengurangi kualitas dari produk makanan itu sendiri. Terus ini ada flowchart dari Yoshida Ramen. Apa sih perbedaan selera masyarakat dalam mengonsumsi ramen itu? Nah, kalau di restoran-restoran yang lainnya tuh harga ramennya tuh relatif mahal, terus pilihannya juga terbatas, dan pemesanannya tuh secara langsung ke restorannya. Terus kalau lewat Yoshida Ramen ini tuh kita tuh bisa milih ramen sesuai selera kita. Terus di Yoshida Ramen juga menghadirkan pilihan kaldu yang cocok di lidah masyarakat Indonesia, harganya ekonomis, terus pemesanannya berbasis online dan memanfaatkan teknologi. Ini ada kalau ada produk description ya, yang kita itu akan menyediakan ada dasi itu sub stok. Nah, di dasi itu kita ada beberapa pilihan seperti light, medium, strong, dan campuran. Lalu kami juga akan menyediakan pilihan scallion and garlic. Nah, kita itu dapat memilih bila ingin menggunakannya atau tidak. Lalu yang terakhir itu ada noodle tekstur, itu berarti ketebalan dari mie itu sendiri kita juga dapat memilihnya. Apakah ingin keras, sedang, atau lembut. Dan kita juga ada menyediakan beberapa minuman seperti matcha green tea dan ocha.
Terus di sini ada contoh produknya. Yang pertama tuh ada dari produk ramennya. Yang pertama tuh ada ekstra Naruto Maki, yang kedua ada telurnya, ada chashu. Nah, titik penjualannya sendiri kita akan jualan di daerah sekitar tempat wisata di daerah Bandung lebih tepatnya. Ya, ini showcase ya. Showcase dari Kalau ini ada sesi, kali ini ada sesi pocket bahasa ya, bikin enteng. betul. Lokasinya di depan ruangan Bu Siska sama Bu Septi. Saya sedikit di quotes ya. Nah, situ. Terima kasih. Oke, terima kasih Roger, SW, Rahel, Marcelin. Coba kembali ke slide sebelumnya di yang showcase aplikasinya. Nah, coba jelaskan sedikit terkait dengan tampilan awal nih. Jelaskan dulu sedikit coba terkait dengan tampilan awal aplikasinya ini. Jadi di tampilan awalnya itu kan, di tampilan awalnya ada logo kita, terus nanti login. Kalau udah login nanti ada pilihan-pilihannya kayak dashi, nanti tinggal dipilih aja dashinya mau seberapa gitu. Oke. Terus ada richness, garlic, scallion, chashu, hidden notare, atau spicy red sauce gitu. Oke. Boleh silakan lanjut ke prototipe kita lihat secara lengkap. Ke Figma-nya, Pak. Ya, ke Figma-nya betul. Silakan, boleh dimulai kembali untuk demo aplikasinya, monggo. Jadi ini kalau misalnya ini tampilan awalnya, terus nanti kita bisa milih kalau misalnya login, nanti langsung masuk kan. Terus tinggal pencet ininya, misalnya dashi, terus pilih mau pilih apa, misalnya live. Kita pilih live, lagi itu selanjutnya yang richness, mau rasanya kayak gimana kuahnya itu. Kalau misalnya mau yang light, kita pilih aja yang light. Terus selanjutnya garlic, mau pakai apa enggak. Kalau mau pakai itu nanti ada pilihannya mau 1 atau setengah siung. Misalnya nggak pakai apa enggak, nggak pilih aja. Terus ada chashu juga, kalau misalnya buat yang muslim, Arab, pilih aja without. Terus hidden notary spicy red sauce, kalau yang nggak suka ya pilih aja 0. Oke. Teksturnya juga ada yang extra firm itu yang Tebal, keras. yang keras. Oke. Ada yang extra soft kan. Kalau misalnya biasa-biasa aja pilih aja medium. Terus ada extra sama drinknya, misalnya mau pakai apa, mau nambahin apa, ada Naruto Maki, ada Dressiwis, sama drinknya itu ada matcha sama ocha. Pilih ocha-nya. Oke, jadi sebentar. Jadi untuk yang tampilan awal tuh tadi dia pilih dulu kriteria ramennya mau dibikinnya seperti apa ya, customer ramennya dulu. Oke, silakan lanjut. Terus klik ready, kan tampilannya kayak gini nanti keluar gitu. Nanti pilihannya yang orang mau. Terus klik dress, masukin alamat, terus order deh. Oke. Selesai. Jadi aplikasinya benar-benar dipakai buat mesen si ramennya ya. Jadi buat milih cita rasanya, kemudian milih topping-toppingnya, milih kuahnya, sampai dengan ke proses pengiriman ya. Betul? Iya, Pak. Oke, sip. Di aplikasinya benar-benar aplikasi punya si restorannya itu ya, khusus buat si pelanggan buat ngorder secara online, kayak GoFood lah istilahnya, kayak GoFood tapi khusus buat si Yoshida Ramen ya. Oke. Bagus teman-teman. Kita doang. Keren. Jadi kalau saya lihat dari presentasi tadi dengan aplikasi ini ya sudah bagus. Jadi
Terus tadi saya lihat dari prototipenya juga mewakili semua yang saya sampaikan di PowerPoint terkait dengan permasalahan pemesanan ramen secara custom ya. Sudah bagus teman-teman terkait dengan idenya ini ya. Barangkali nanti kalau ada modal atau punya ide untuk usaha kedepannya bisa nih diimplementasikan ya. Buka dulu warung kecil-kecilan, terus untuk pemesannya bisa lah via GoFood dulu, udah berkembang baru ke aplikasinya langsung. Ya, udah bagus teman-teman idenya. Dicoba lah kalau saya akan punya modal ya, udah kerja punya sedikit uang lebih atau lebih uang diimplementasikan ke dunia nyata kalian ya, biar jalan juga idenya. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan dulu silakan teman-teman, mulai dari Roger, Rahel, SW atau Selin, silakan. Sampaikan apa, Pak? Ya barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan idenya atau apa, monggo. Kalau ada saya tadi itu hanya itu saja masukannya. Oh, cukup Pak, cukup itu Pak. Cukup? Nggak ada lagi? Belum ada lagi? Cukup. Oke, kalau belum ada, nanti untuk teman-temannya ya di Classroom-nya, kalau yang belum Mark Asdan silahkan di Mark Asdan dulu, kemudian untuk link prototipe-nya yang di-sharing ke Classroom, tolong diperhatikan takutnya belum dibuka akses untuk melihatnya ya. Itu saja pesan dari saya dan informasinya. Terima kasih untuk kelompok doa ibu yang sudah memberikan yang terbaik untuk ujian praktik hari ini ya. Kita bertemu kembali nanti di pertemuan selanjutnya jika memungkinkan ya. Kemudian untuk dokumentasi presentasi kalian nanti akan saya sharing videonya ya, akan saya bagikan videonya agar bisa ditonton bareng-bareng atau bisa sebagai dokumentasi pribadi kalian. Itu saja ya. Terima kasih. Boleh di grup kelas minta tolong dibantu ke kelompok selanjutnya untuk segera join ke ruangan Meet ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Monggo. Terima kasih, Pak. Mari Makasih, sama-sama. Pak. Terima Makasih, kasih. Pak. Ayo.